sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan para asesor atau para penilai untuk sertifikasi dosen. Nama saya Juni Amanullah dengan IDN 0630068801. Saya merupakan dosen program studi Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Di sini saya sebagai seorang pendidik, saya memiliki komitmen untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, pengajaran, dan penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam proses pembelajaran, saya berupaya menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, inovatif, dan berpusat kepada mahasiswa, sehingga mampu mengembangkan kompetensi akademik, keterampilan, kreativitas, serta karakter peserta didik. Bidang keilmuan yang saya tekuni sekarang adalah bidang seni rupa dengan fokus kepada keramik, seni publik, mural, desain, pengantar ilmu budaya, pendidikan seni, ukir. Selain itu juga saya melaksanakan kegiatan pembelajaran, juga saya aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, melestarikan budaya, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui karya inovasi di bidang seni rupa. Di sini melalui proses sertifikasi dosen ini, saya berharap dapat terus meningkatkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, kepribadian sebagai pendidik. Saya juga berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pembelajaran, menghasilkan penelitian yang bermanfaat, dan serta memberikan kontribusi terbaik bagi Universitas Negeri Semarang di dunia pendidikan dan masyarakat luas. Demikian perkenalan singkat saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan memaparkan rencana pembelajaran atau RPS mata kuliah pengantar ilmu budaya yang disusun mengacu pada standar kurikulum pendidikan tinggi berbasis OBE, Outcome Based Education, Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan format RPS ini umum digunakan di perguruan tinggi Indonesia dan sudah disesuaikan di fakultas maupun di Universitas Negeri Semarang. Sini rencana pembelajaran semester mata kuliah pengantar ilmu budaya, yaitu pada program studi Pendidikan Seni Rupa S1 Fakultas Bahasa dan Seni, mata kuliahnya pengantar budaya, kode mata kuliah FBS 101, semester 1, 2 SKS, dan sifat mata kuliah ini wajib. Deskripsi mata kuliah pengantar ilmu budaya, yaitu mata kuliah ini memberikan pemahaman dasar mengenai konsep budaya, unsur-unsur kebudayaan, nilai, norma, simbol, identitas budaya, perubahan budaya, hingga dinamika budaya dalam masyarakat global. Mahasiswa diharapkan mampu memahami fenomena budaya secara kritis melalui berbagai pendekatan ilmu budaya, sehingga mampu menghargai keberagaman budaya Indonesia sebagai bagian dari identitas nasional. Di sini CPL atau capaian pembelajaran lulusan, ada CPL 1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menunjukkan sikap religius. Terus ada CPL 5 menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, dan serta pendapat orang lain. Terus CPL sikap 9 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. Di CPL pengetahuan ada P1 menguasai konsep teoritis tentang budaya, masyarakat, dan dinamika sosial budaya. Terus menguasai konsep pelestarian budaya dan nilai-nilai kearifan lokal. Di sini ada CPL keterampilan umum yaitu KU1, mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Ada KU2 atau keterampilan umum yang kedua, mampu menyusun kajian ilmiah berdasarkan analisis budaya. Di CPL keterampilan khusus ada KK1 yaitu mampu menganalisis fenomena budaya menggunakan perspektif ilmu budaya. Ada KK2 mampu mengidentifikasi potensi budaya lokal sebagai sumber pengembangan masyarakat.
Di CPMK ada capaian pembelajaran mata kuliah sini ada CPMK 1 menjelaskan konsep dasar ilmu budaya dan ruang lingkupnya. CPMK 2 menjelaskan hubungan manusia, masyarakat dan kebudayaan. Di CPMK 3 mengidentifikasi unsur-unsur kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. CPMK 4 menganalisis nilai, norma, simbol dan identitas budaya. CPMK 5 menganalisis perubahan budaya akibat modernisasi dan globalisasi. CPMK 6 mengidentifikasi sebagai permasalahan budaya kontemporer. CPMK 7 menyusun kajian sederhana mengenai fenomena budaya lokal. CPMK 8 menunjukkan sikap menghargai keberagaman budaya Indonesia. Selanjutnya di sini ada rencana pembelajaran semester ya. Saya paparkan 16 pertemuan. Di pertemuan pertama di sub CPMK menjelaskan kontrak kuliah dan ruang lingkup ilmu budaya. Di sini materi pembelajaran kontrak kuliah, pengertian budaya dan ruang lingkup ilmu budaya. Terus di rencana pembelajaran yang pertemuan yang kedua di sini ada sub CPMK menjelaskan hakikat manusia sebagai makhluk budaya dengan materi manusia dan kebudayaan. Di pertemuan ketiga yaitu sub CPMK mengidentifikasi unsur budaya, 7 unsur kebudayaan untuk materi pembelajarannya. Di pertemuan yang keempat menjelaskan nilai budaya untuk sub CPMK-nya dan materi pembelajarannya adalah nilai, norma, adat istiadat. Di pertemuan kelima sub CPMK-nya menganalisis simbol dan budaya. Untuk materi pembelajarannya simbol, makna, bahasa, budaya. Terus pertemuan ke-6 menjelaskan identitas budaya, materinya budaya lokal dan nasional. Di pertemuan yang ke-7 sub CPMK-nya menganalisis keanekaragaman budaya Indonesia dengan materi pembelajaran pluralisme budaya. Di pertemuan 8 ya UTS ujian tengah semester dengan tes tertulis itu bobotnya 20%. Di pertemuan 9 itu sub CPMK-nya menjelaskan perubahan budaya, materinya yaitu modernisasi dan globalisasi. Di pertemuan yang ke-10 itu sub CPMK menganalisis modernisasi budaya dan materinya modernisasi dan globalisasi. Di pertemuan ke-11 menganalisis budaya populer dengan materi media massa dan budaya digital. Di pertemuan yang ke-12 sub CPMK-nya menganalisis budaya dan lingkungan, materinya kearifan lokal dan lingkungan. Di pertemuan yang ke-13 yaitu sub CPMK-nya menganalisis konflik budaya, materinya itu konflik sosial dan budaya. Di pertemuan ke-14 mengidentifikasi pelestarian budaya untuk sub CPMK-nya, untuk materinya yaitu warisan budaya dan pelestarian. Di pertemuan ke-15 menyajikan hasil kajian budaya untuk sub CPMK-nya. Untuk materinya adalah presentasi proyek budaya lokal. Di pertemuan ke-16 itu UAS, di ujian akhir ada tes tertulis dan sedikit asesmen wawancara terkait dengan UAS tersebut dengan bobot 20%. Di sini ada strategi pembelajaran yang saya laksanakan atau saya gunakan, yaitu pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan outcome based education atau EBE melalui kombinasi ada ceramah interaktif, ada diskusi kelompok, terus ada juga problem based learning atau PBL, ada juga case method, terus juga ada project based learning atau PJBL, ada presentasi juga, terus observasi lapangan sederhana di lingkungan yang terdekat untuk kajian pengantaran budaya tersebut, terus refleksi pembelajaran. Di penilaian ini ada beberapa komponen dan bobot, yaitu kehadiran dan partisipasi ada 10%, terus tugas individu ada 15%, terus tugas kelompok ada 10%, presentasi ada 10%, terus mini project di sini ada 15%, UTS 20%, UAS 20%, jadi totalnya 100%. Di sini juga ada bentuk tugas yang saya berikan pada mahasiswa, yaitu dalam resume materi yang pertama, terus 2 ada analisis fenomena budaya, nomor 3 review beberapa artikel ilmiah ya untuk referensi,
Terus juga ada yang keempat observasi budaya lokal, yang kelima presentasi kelompok. Jadi juga ada presentasi kelompok di mata kuliah ini. Terus yang keenam mini riset budaya, terus yang ketujuh proyek kajian budaya lokal. Nah, media pembelajaran yang saya gunakan sini ada LCD, proyektor, ada LMS ya, nanti dari UNES juga ada dari pusat, terus video pembelajaran, artikel ilmiah, buku ajar dan beberapa jurnal nasional maupun internasional untuk referensi. Nah, oke, terima kasih. RPS ini juga telah disusun mengikuti prinsip OBE dengan memuat keterkaitan yang jelas antara CPL, CPMK, strategi pembelajaran, bentuk asesmen serta penilaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah makankah? Di sini nanti makan bareng-bareng ya. Sini makan bareng-bareng. Oke. Nah, pagi ini nanti saya akan memberikan materi ya, mata kuliah terkait dengan pengantaran budaya. Nanti ada kebudayaan, ada kebudayaan, pengertian kebudayaan, ciri kebudayaan dan unsur. Sambil kita nanti ada olahraga juga ya, ada olahraganya juga, nanti juga ada tanya jawabnya juga, dan saya harapkan nanti teman-teman menyimak ya, nanti juga ada pertanyaan atau kuisnya, dapat door prize ciki ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama, bisa dipandu Mbak Alia Paul, silakan. Baiklah, mari teman-teman sebelum mulai pelajaran kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Cukupkan, oke. Terima kasih teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke budayaan, ini ada kating-kating yang ngulang ya dia ya. Semester ini ngulang. Jadi ada yang ngulang, ada 2 mahasiswa ini kating semester 12 ya mereka. Karena nggak lulus jadi mereka ngulang. Saya mungkin tanya sama Mbak Pau ya. Mbak Pau pernah tahu atau pernah dengar kebudayaan itu apa? Tradisi turun-temurun yang menjadi budaya. Oke, sekarang saya tanya, ini yang semester kecil-kecil. Berarti kalau ada cutting ada fitting. Fitting ada tingkat. Oke, coba Mas Fatir. Saya tahu dengar kebudayaan apa? Dari turun-temurun dari masyarakat untuk apa ya, kayak sebuah hal yang diciptakan oleh masyarakat kemarin itu Pak. Itu turun-temurun sama kayak apa? Oh, suatu hal yang diciptakan dari masyarakat untuk masyarakat dan diturun-temurunkan dari generasi ke generasi. Oke, bagus. Tapi sebelum kita masuk ke kebudayaan, mari kita nyimak ya agar kita lebih memahami. Pernah lihat ini video klip ini punyanya Once Mekel? Enggak, dia sampai. One day, August the 17th, 2024, a centennial tribute will be paid to honor Garuda, the guardian of Nusantara. Oke,
tadi kan kita menyimak video ya. Video itu kalau kita lihat tadi, tak ulangi, kalau tak ulangi ya nanti nggak selesai ya. Kalau dilihat itu kan merepresentasikan itu dibuat sekitar tahun 2024 kalau tidak salah, pas ya 17 mau hari kemerdekaan itu dibuat video itu. Ya, di situ video itu kan merepresentasikan macam-macam ya. Kalau kita lihat secara umum ada audio, visual, sastra ya ada. Belum lagi fashion, ada fashion yang klasik, ada yang memang etnik, ada lagi yang memang collab antara etnik sama modern kan gitu. Nah, di situ juga ada artefak-artefak, mungkin candi ya kan. Mungkin ada kala, ada motif-motif yang lain, terus juga memperlihatkan juga banyak dari beberapa figur di situ memperlihatkan dia memakai pakaian beberapa daerah. Ada Bali, ada lagi mungkin Papua, ada lagi macam-macam lah. Terus juga mbaknya tadi yang cantik, yang wajahnya agak kayak pau, coklat-coklat apa ya, coklat-coklat kileng-kileng eksotis gitu ya. Ya kan? Tahu kileng-kileng, bahasa kileng-kileng. Jadi itu ada, kalau sekarang itu make up itu dia dibuat glossy. Apa? Glowing. Sekarang glowing ya. Memang seperti itu. Nah, kita kembali lagi, kita ke kebudayaan. Kalau itu kan menceritakan Nusantara. Kebudayaan Nusantara itu kalau sekarang yang kita tahu itu luas wilayah Indonesia. Kalau dulu sampai Malaysia, Vietnam itu Nusantara. Tetapi sekarang secara geografis dari Sabang sampai Oke, jadi dulu lebih luas. Oke, kembali lagi. Nah, di sini ada, tadi sudah saya tanya ke Mbak Pau sama Mas Fatir. Jadi kalau Mas Fatir tadi kebudayaan itu memang hasil apa ya, kegiatan manusia ya, dan dia diturun-temurunkan, termasuk Mbak Pau tadi juga tradisi, itu juga kebudayaan. Jadi kebudayaan itu kompleks, sangat kompleks. Di sini ada orang Tegal. Mana orang Tegal? Kon Tegal. Di Tegal nanti Ati pernah, kayak kowe ya. Selain Tegal di sini ada Semarang jelas. Jawa Timur ada enggak? Ada. Pati? Nah, Pati. Kalau Pati itu pakai em. Nah, kalau Tegal kan apa? Kalau Pati Kudus pakai em. Mbok goreng tempem neng pawem ini pakai ya. Ya, pakai em ya. Gonem rumahmu ya, terus berarti kamu. Apa coba kamu misalkan nama saya siapa, namamu siapa, Mbak? Jenengem Nisa pakai em itu baru beda culture ya. Ada culture dari Tegal, ada culture dari Pati, mungkin ada yang dari sini ada Ungaran. Kamu Ungaran, oke, nak Ungaran kalem. Ngapain? Itu baru sebatas bahasa pengungkapan. Kita di suatu wilayah Jawa Tengah aja, beda Tegal, beda Semarang, beda Kudus, beda Ungaran, secara verbal itu berbeda. Gaya juga berbeda. Mungkin kalau Semarang kota gayanya kayak paus, makanya menor-menor gini, ya. Ya, misalkan itu baru ada bahasa, ada lagi gaya. Gaya itu sendiri menunjukkan yang namanya fashion. Fashion itu juga nanti ada di kebudayaan. Fashion, jadi kompleks, kebudayaan itu kompleks. Ada lagi misalkan sini ada yang pakai kerudung, ada yang pakai enggak. Apakah yang enggak pakai kerudung harus enggak Islam? Enggak apa-apa toh. Nah, kalau yang enggak kerudung apakah harus dia Hindu? Kan enggak kan, itu salah satunya juga culture. Jadi situ ada yang namanya agama juga atau kepercayaan. Jadi macam-macam nanti kita bahas. Enggak perlu lama-lama, nanti tidak ngantuk. Nah, oke. Kembali lagi dari kebudayaan itu adalah keseluruhan cara hidup manusia yang diperoleh melalui proses belajar. Jadi kebudayaan itu semua proses yang dilakukan manusia dengan cara belajar. Sikat gigi, makan, itu semuanya masuk dalam budaya. Paham enggak? Kalau kita ngomong seperti itu tabu. Kalian tahu di Eropa sama di Indonesia? Tahu ya?
Tahu, tapi pernah ke Eropa? Belum. Itu juga kompleksnya seperti itu, kebudayaan seperti itu. Jadi sesuatu hal yang memang dibuat manusia, diperoleh manusia melalui proses belajar, bukan bawaan lahir. Jadi proses itu dengan belajar. Jadi manusia lahir jelek, wah aku ngerti kebudayaan, metal, nggak mungkin kan? Lahir jelek, ya aku ternyata orang culture, nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Kamu lahir jelek, oh ternyata aku ingin menjadi apa kan, nggak mungkin. Pasti lahir itu nol. Manusia lahir itu nol, jadi nggak ada konsep apapun. Dia cuma lahir aware kan. Selama dia lahir itu ada tradisi mengikuti, kebudayaan mengikuti, sosial mengikuti, bener nggak? Pendidikan mengikuti. Kamu lahir nggak mungkin kan? Bu, lapar, nggak mungkin. Kamu masih oek kan ada prosesnya ya dari lahir. Terus kamu pertama kali makan itu memang pakai cendok. Kalian ingat? Loh iya. Siapa tahu kalian makan ngokop. Ya, enggak tahu kan? Kan ada kan model makan aja. Ya, misalkan kita tahu kalau kita tahu di pedalaman gitu, misalkan di mana ya, masih daerah Afrika ya. Kalian tahu monyet, tahu apa, loh itu dimakan. Sampai sebegitunya. Termasuk itu kan jadi kayak terhambat karena beberapa lahan dipotong, tetapi kan masih ambigu, nggak tahu karena juga memotong lahan itu juga kita di Indonesia butuh ketahanan pangan ya, buat menanam dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat itu juga salah satu proses mau jadi kebudayaan itu terus bertransformasi. Contohnya seperti ini. Zaman saya dulu sekolah itu SD itu nggak pakai sepatu. Nah iya, saya dibelikan sepatu, tapi teman-teman saya nggak punya sepatu. Jadi saya sampai kelas 4 itu nggak pakai sepatu. Itu baru sepatu. Itu salah satu yang dibuat manusia itu sepatu. Jadi di situ ada keseluruhan cara hidup manusia yang diperoleh melalui proses belajar. Bukan bawaan lain meliputi nilai, norma, pengetahuan, seni termasuk seni. Kalian teman-teman seni? Ya. Seni apa? Masak sih. Termasuk sini ada seni, moral, hukum, adat istiadat, serta segala kemampuan dan kebiasaan yang dimiliki manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi macam-macam kebudayaan itu macam-macam. Rambut ada yang poni, tuh mbaknya potong sini. Kayak Roxanne ada yang panjang, yang cowok ada yang mau dipanjangkan. Mungkin yang cewek malah mau dipendekkan, kan ada kan? Termasuk kacamata itu juga hasil dari kebudayaan. Kacamata, nanti kita bahas sebelumnya. Nah, dengan kata lain, kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, karsa. Tapi bukan balik ya. Manusia adalah memenuhi kebutuhan kehidupannya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi ada proses itu. Jadi manusia lahir nggak langsung tahu yang namanya tradisi, tahu yang namanya sosial, tahu yang namanya ngomong, tahu yang namanya makan, tahu yang namanya cebok, semuanya berproses. Misalkan ada kata, ada satu keluarga, kamu waktu kecil diajari cebok misalkan, kamu cebok, tapi pakai tangan kanan gitu. Kamu sampai dewasa, pakainya pasti tangan kanan, nggak mungkin kiri. Jadi gayung di kiri, ceboknya di kanan. Nah, lucu nak ketemu kancamu misalkan, ngobrol, lagi makan. Kamu cebok pakai tangan apa? Kanan dong, padahal kamu lagi makan pakai tangan kanan. Jadi itu pola keterbiasaan enggak? Jadi kebudayaan itu juga pola keterbiasaan. Jadi terus menerus turun temurun. Jadi ada mitos di situ. Mitos itu bukan terus di situ angker ya. Mitos itu sesuatu yang ditularkan secara verbal. Itu namanya mitos. Nanti lanjut. Jadi ada cipta, rasa, karsa. Sebenarnya salah ya. Rasa, cipta, karsa. Saya punya konsep misalkan membuat ukiran Jepara. Bagaimana caranya? Saya harus ada alat ukir, harus saya tata dan sebagainya. Jadinya hasilnya adalah cipta. Hasil cipta hanya berbentuk produk. Nah, produk nanti ada artefak, ada lagi nilai dan yang lain sebagainya. Lanjut ya. Ada pertanyaan dulu di sini ya. Oke. Ini ada ciri-ciri kebudayaan
Ya. Yang pertama itu dia universal atau bersifat umum. Setiap kelompok masyarakat pasti memiliki kebudayaan. Apakah di dunia ini ada yang nggak punya kebudayaan? Ada? Tidak? Nggak ada lah. Kalau dia nggak punya kebudayaan berarti mungkin hewan. Ya. Hewan itu kan bermainnya cuma insting. Terus juga dipelajari. Jadi kebudayaan itu dipelajari dari generasi ke generasi, terus diturun temurunkan. Tuh, misalkan Mbak Tegal, kamu kalau memang lingkungannya di lingkungan Jepara, pasti bahasa kamu juga pakai kan. Nggak mungkin kamu di lingkungan Pati Jepara terus ngomongnya ngapak kan nggak mungkin kan gitu kan. Jadi itu ada proses dipelajari di lingkungannya, tidak diwariskan secara biologis. Terus melainkan proses sosialisasi dan pendidikan. Itu ada sosial atau milik bersama. Pasti budaya itu milik bersama, tetapi tidak semuanya bisa milik bersama, tetapi tidak bisa bersama-sama. Sulit ya. Kebudayaan itu bisa dimiliki bersama, tetapi tidak bisa bersama-sama karena terpaut dengan geografis, ya enggak. Misalkan Kalimantan punya kebudayaan sendiri, Jawa punya kebudayaan sendiri, Sulawesi punya kebudayaan sendiri. Belum nanti di dalam tiap pulau nanti juga ada wilayah-wilayah itu juga sendiri. Jadi memang kompleks sekali. Terus ada dinamis, dia selalu berubah-ubah, beragam, itu bermacam-macam. Jadi kesimpulannya kebudayaan itu suatu hal yang dilakukan secara terus-menerus dan bakal berubah seiring perkembangan zaman. Ya oke, boleh. Satu lagi. Unsur kebudayaan itu juga banyak kayak tadi dijelaskan oleh Pak Ibu. Apa itu unsurnya? Apa tadi unsur kebudayaan itu? Tulisannya kecil-kecil nih. Religi. Apa? Unsurnya apa? Religi, teknologi, sosial, ya ada. Iya, benar. Ini tak kasih lihat. Religi, sistem organisasi sosial, sistem pengetahuan, termasuk bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup. Kalian makan, cari hidup itu juga dari kebudayaan. Terus ada. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama, bisa dipandu oleh Mas ini Harry Potter. Untuk mengakhiri pembelajaran, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan. Doa cukup. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu ke depan. Jangan lupa tugasnya ya.